Wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kita yang masih dalam perjalanan, semoga dilancarkan perjalanannya hingga ke tujuan tempat kita, majelis taklim kita. Yang kami hormati Ketua DKM beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati pula Bapak RW kita, Bapak Muhammad Yunus, yang semoga selalu diberi kesehatan dalam membangun yang sedang gegap gempita, kayak pasukan lagi jalan brok-brok gitu, seru-serunya. Kemudian kepada bapak-bapak jemaah serta ibu-ibu yang berkenan hadir untuk thalabul ilmi dan malam hari ini, semoga selalu dalam keberkahan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan pertolongan dan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, nikmat, segala nikmat yang gak bisa kita hitung satu persatu, dan kita berada di sini dalam keadaan sehat adalah hal yang terhebat yang kita rasakan. Untuk mengawali acara sambil menunggu Ustadz guru kita, mungkin ada yang banyak yang hal-hal yang disampaikan dari ke-RW-an maupun dari DKM yang perlu banyak kita ketahui agar tidak menjadi hal yang salah paham. Jadi mau yang duluan siapa dulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, kenalan. Ada yang belum kenal, kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Haji Imam Basuki beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Haji Iwan Setiawan. Yang saya hormati Saiful Wilayah, Bapak RT 09 Bapak Mardiono. Yang saya hormati Bapak-bapak RT dari RT 01 sampai RT 09. Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin malam Ahad yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Budori. Salawat serta salam dicurahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama saya sesuai dengan Pak Warta bilang, mungkin di sini belum pada kenal warga RT 09, termasuk RT-nya juga belum kenal mungkin. Salam kenal Pak RT dari saya yang blok-blok. Baik bapak-bapak, untuk mohon maaf sebelumnya bercanda sedikit. Untuk program ke-RW-an kemarin sudah dirapatkan
Mohon maaf untuk iuran sampah bulanan ditaikan menjadi 4.000. 2.000 untuk sampah, 1.000 untuk kas RW, yang 1.000 untuk rukem. Jadi total kenaikan itu 4.000. Terus untuk selanjutnya masalah parkir. Untuk parkir mulai bulan September itu sudah dikelola oleh ke-RW-an. Untuk Pasum Blok C sesuai yang sudah berjalan waktu itu di angka 150.000. Untuk Pasum Blok B dan Blok D itu ditarik 100.000, yang 50 masuk ke kas Pasum, yang 100 ke kas RT. Karena kenapa dibedakan di Pasum Blok Blok B dan Blok D? Karena ke-RW-an belum memberikan kontribusi untuk menyediakan lahan parkir di Pasum Blok B dan Blok D. Makanya ditarik 100.000, yang 50.000 itu dimasukkan ke kas Pasum Blok B dan D untuk membangun fasilitas parkir. Dan selanjutnya untuk kegiatan ke-RW-an mungkin insya Allah di minggu pertama bulan September akan diadakan kerja bakti. Mohon kepada bapak-bapak kita bersama-sama nanti minggu pertama di minggu pertama kita rapikan saluran yang di utama dan bekas taman. Karena yang taman mungkin saya nanti kerjasama dengan RW 20 untuk mengelola taman, dijadikan tempat usaha nanti untuk warga RW 20 dan RW 21. Terus selanjutnya saya juga mohon maaf kepada bapak-bapak yang ada di RT 09, mungkin untuk pembangunan belum bisa terbagi, baru terlaksana untuk RT 3 dan RT 8, dan alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan kedepannya bisa membangun lagi yang lebih maju lagi, dan kata bilang RT 09 oprok-oprok ya teh. Ya mungkin RT bilang perdana, ya mudah-mudahan doain saja bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan saya bisa membangun RW 021 lebih gemilang lagi dan mungkin maju lagi. Mungkin dari saya itu saja yang harus saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 021 Bapak Yunus beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua RT 09 Bapak Mardiono beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid At-Taqwa. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian atau belajar ilmu agama yang insyaallah akan dipimpin oleh kita Al-Mukarram Ustadz Dori, yang alhamdulillah nanti bila hadir mungkin agak telat karena ngisi dulu di tempat lain.
Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini selalu diberi keberkahan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kearifan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mohon maaf suara agak pelan sedikit karena lagi radang kayaknya nih ya, harus dalam. Musim. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pertama, insya Allah nanti kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi pada hari Sabtu depan, yaitu tanggal 6 September 2025, waktunya ba'da Isya. Ya. Kami mohon kepada jamaah sekalian nanti bisa hadir dalam acara peringatan Maulid tersebut. Insya Allah Pak Ustadznya dari Sindang Jaya, dan untuk pembacaan Maulid nanti dipimpin oleh Habib Abdurrahman Al-Absi dari Sondol. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bisa hadir, nanti kita pembacaan Maulid dan mendengarkan tausiah. Dan insya Allah Mas sudah bilang Ustadznya jangan 2 tempat ya sama Pak Totong, dan udah dikonfirmasi insya Allah dia cuma 1 tempat, jadi nggak taruh malam gitu ya, mungkin antara jam 9 atau setengah 10 baru naik gitu ya, karena kita pembacaan Maulid dulu gitu ya. Nah jadi dan yang sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak RT sekalian bahwasanya kami mohon bantuannya ya untuk donasi snack ya sebesar 300.000 per RT ya, tapi saya sarankan pakai kas aja lah ya kalau memang ada, jadi tidak memberatkan keluarga gitu ya. Jadi saya mohon kepada bapak sekalian mungkin nanti di store paling lambat hari Kamis ya, tanggal 4 ya. Dan alhamdulillah karena Jumatnya tanggal 5 itu hari libur tuh, yaitu Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Nah kita ngadainnya hari Sabtu gitu ya. Jadi saya mohon kepada jamaah sekalian bisa hadir untuk peringatan Maulid. Nah terus yang kedua, insya Allah nanti kita memang ada program pelatihan untuk pemandian jenazah serta mengafani ya, karena ini ibu-ibu yang merequest, ibu Majelis Taklim ingin supaya diadakan pelatihan pemandian dan cara mengafani jenazah. Ya, insya Allah kemarin sudah disepakati oleh ibu-ibu, kebenaran sama tanggal 7 hari Minggu September, itu jam 8 pagi sampai dengan jam 11 kali ya, sebelum zuhur lah nanti kita selesai gitu ya. Jadi kepada setiap RT kami mohon untuk bisa perwakilannya, bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, kemudian tanggal 7 juga pas ada kerja bakti, jadi perwakilan saja kalau yang ingin ikut pelatihan pemandian dan mengafani jenazah. Kenapa kita mengadakan terutama untuk ibu-ibunya, karena di ibu-ibunya belum ada tim yang bisa memandikan serta mengafani. Sebenarnya sudah bisa, cuman mungkin belum ada keberanian ataupun belum ada yang mensupport gitu ya. Jadi kenapa kita ingin mengadakan dari kita sendiri, jadi jangan tergantung dengan orang luar gitu ya. Jadi kita belajar supaya bisa. Alhamdulillah kan bapak-bapaknya juga dulu sama, waktu itu belum bisa sama sekali ya. Kita datangkan kalau salah Pak Ustadz Sirojudin, diajarin, dan kita pas ada yang meninggal gitu ya, kita emang nggak ngarepin ada yang meninggal untuk belajar ya, tapi ada yang meninggal
sekali doang ngajarin gurunya datang, besoknya udah kita gitu, karena kita udah tahu tata caranya. Nah, jadi kita mencoba supaya ibu-ibu seperti bapak-bapak ada timnya, karena yang tadi Pak RW bilang untuk rukun memang sudah ada kenaikan, terutama kalau yang meninggalnya wanita itu lebih besar budgetnya ya. Jadi makanya kita mencoba untuk supaya ibu-ibunya bisa, karena rukun yang sekarang juga kita 2 juta, kalau di RW lain itu udah lebih gitu ya, karena kita tuh mahalnya bisa di kain kafannya, bisa satu paketnya, sama yang gali kubur. Itu gali kubur kalau nggak salah sih masih 500 ya, tapi nggak tahu kalau nanti naik gitu. Makanya bisa jadi 700-800. Makanya untuk antisipasi itu maka rukum dinaikkan. Dan biasanya Pak Sugi itu kan di rukum itu suka, kalau dia kurang suka Pak RT tolong ya untuk rokok ataupun makannya gali kubur, sukanya begitu tuh biasanya. Makanya untuk mengakali agar tidak terlalu berat di rukumnya, karena cuma 2 juta, karena ada perincian ya. Mungkin nanti Pak RT sekalian yang menyampaikan ke warganya perinciannya, karena yang paling besar itu ya gali kubur 500, terus adminnya, kalau sama kain kafannya, nah itu yang satu paket ya, nah, kurang lebih. Nah kalau ibu-ibunya itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kita bayar ustazahnya yang dari luar gitu. Jadi kita mencoba supaya ibu-ibu bisa gitu ya, karena mandikan mayat itu sebenarnya kayak kita mandi sendiri, kayak mandi aja, cuma ada tata caranya yang harus kita penuhi sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa yang takut ya, mungkin kita maklumi. Jadi yang saya mohon nanti ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang bisa hadir silakan. Jadi kita bikin tim kembali bapak-bapaknya, kalau tiap RT ada yang bisa kan enak gitu ya. Karena kalau tim kita dari yang tim 5 orang ini berhalangan hadir, 4 orang berhalangan, ada ke acara ke puncak, kemana tinggal 1 orang, nah pasti kan harus ada yang bantuin gitu. Jadi kalau tiap RT-nya ada yang bisa, minimal nanti bantu pengurus rukem pemandian kita kalau kurang. Kalau misalkan timnya komplit, ya alhamdulillah kita tinggal bantu saja gitu ya. Jadi kami mohon kepada bapak sekalian atau ibu-ibu yang ingin ikut pelatihan di tempatnya di Masjid At-Taqwa, tidak dipungut biaya ya, gratis. Nanti kita ada teori dan juga ada praktek, karena alat peraganya patung sudah dipesan sama Jiwan. Jadi nanti langsung bukan teori aja, kalau Jiwan ngilangin gini-gini, tapi kita praktek langsung tuh ibu-ibu caranya gimana, cara ngapaninya, cara mandinya. Jadi biar bisa gitu ya. Jangan teori aja dengerin tapi nggak praktek ya kan susah. Jadi tetap dipraktekin, nanti kita lihatin, kalau salah kita kasih tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada pelatihan ini, kalau misalkan ada yang meninggal ibu-ibu, ya belajar langsung praktek gitu ya, tanpa adanya yang dari luar gitu ya. Kalau yang dari luarnya berhalangan hadir, kan kita harus cari cadangannya ya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu majelis taklim khususnya banyak yang mengikuti. Jadi per RT-nya minimal ada yang bisa atau perwakilan. Jadi kita bentuk tim di ibu-ibunya majelis taklimnya, siapa-siapa, karena kemarin sudah dibentuk ya, cuman belum tahu siapa-siapa. Yang jelas kita berusaha untuk semaksimal mungkin agar jamaah kita, RW kita, terutama ibu-ibu, ada yang bisa memandikan dan mengafani. Karena ibu-ibu cuma memandikan dan mengafani. Kalaupun menyolatkan pasti bapak-bapak, menguburkan pasti bapak-bapak. Cuma 2 itu aja sih kalau ibu-ibu ya, memandikan dan mengafani. Kalau bapak-bapak ya semuanya ada tuh diborong 4-4-nya. Nah terus yang ketiga selanjutnya insya Allah, nah kita ada program kotak amal anak yatim ya. Jadi saya programkan ini, kita hidarkan kotak amalnya ini
setiap pengajian malam ahad nih dari RT ke RT, tapi ini belum mulai ya karena saya baru sosialisasi aja dulu per RT, jadi nanti warganya nggak kaget nih kotak amal apa nih, jadi saya kasih tahu dulu. Jadi nanti kita mulainya tuh pas di RT 3 karena waktu itu saya ngomongnya pas di RT 3. Jadi besok di RT 1 saya jelaskan lagi, di RT 2 saya jelaskan lagi, baru mulai di RT 03 ya. Jadi nanti kotak amalnya itu berjalan dan ini sifatnya tidak wajib, bebas. Yang punya rezeki monggo silakan diisi, kalau belum ada juga nggak apa-apa ya. Jadi pesan saya jangan sampai nanti setiap per RT ini kita datengin ada kotak amal, malu nggak ngisi jadi nggak ngaji, jangan ya. Ngaji mah tetap, itu saya juga nggak maksa. Ada rezeki silakan masuk, nggak juga nggak apa-apa ya. Nah nanti uangnya ini kita gabungkan dengan majelis taklim pas setiap tahun tuh. Karena itu ibu-ibu, nanti bapak-bapak. Kenapa saya ingin ada program ini? Karena di masjid belum ada yang menyumbang untuk anak yatim. Ya setiapnya yang dulu-dulu ada 4 tahun sebelum COVID itu ada. Nah setelah COVID itu sudah tidak ada sampai dengan saat ini gitu ya. Terakhir 2 tahun lalu ada 1,5 juta kalau nggak salah. Itu saya habiskan gitu, kasih ibu-ibu setiap bulan Muharram, karena ibu-ibu majelis taklim biasanya ngasih ke anak yatim setiap bulan Muharram. Jadi kita gabung ya, mudah-mudahan nanti uang yang dikasih untuk anak yatim, terus janda-janda yang tidak mampu itu lebih cukup, lebih baik gitu ya. Sekarang juga lebih bagus, nanti kalau ada tambahan dari kita kan lumayan gitu ya. Nah itu jadi bukannya saya ngadakan uang lagi enggak. Saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian di dalam hal kebaikan ya, fastabiqul khairat. Jadi kebaikan aja yang kita terus. Enggak ngasih juga nggak apa-apa, saya bacakan Pak ya. Jadi situnya ini nggak wajib, ada kotak amal, Bapak udah tahu besok ada pengajian, ada yatim. Kalau rezeki bawa aja, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000 bebas. Ya, jadi sifatnya tidak memaksa. Ada rezeki Bapak masukkan ke kotak, nanti setiap minggu ataupun sebulan sekali saya umumkan hasil dari kotak amal dari seluruh RT, udah 9 RT nih yang kita misalkan ada sekian juta, nanti kita kumpulkan, nanti kita kasih barang-barang ibu di bulan Muharram, bulannya anak yatim. Kita cari mencoba itu dulu. Kalau ini berjalan, alhamdulillah nanti kita dukung terus untuk santunan anak yatimnya. Mungkin nanti ada penambahan di janda-janda yang tidak mampunya, karena di wilayah kita anak yatim kurang lebih hampir 30 orang gitu ya. Nah yang kedua janda-jandanya juga sama 30 orang juga gitu ya yang kurang mampu. Jadi kita perlu menyantuni saudara-saudara kita yang terdekat dulu ya, terutama di RW 021 di RW kita sama-sama berbagi ya, karena dari rezeki yang kita terima dari Allah itu, dari baik kecil ataupun besar, ada haknya yang belum kita keluarkan, yaitu hak yang tetangga kita, saudara kita yang kurang mampu gitu ya. Nah terus selanjutnya, nah ini saya menghimbau kepada jamaah sekalian untuk ketika ke masjid atau sembahyang, kalau bawa motor mohon dikunci ganda ya, karena kemarin baru aja kehilangan lagi gitu ya, karena ini bukan pertama kali, udah berulang kali gitu ya. Ya mungkin dari kami masjid belum bisa menangani secara maksimal, jadi kami ingatkan kembali ketika bawa motor ke masjid mau sembahyang, karena wilayah kita itu jalurnya cepat, dalam arti keluar langsung keluar jalan raya, aksesnya bisa masuk kemana saja keluarnya. Jadi kita berikhtiar dulu ya kepada Allah, pakai kunci ganda digeboknya 2 nggak apa-apa,
ya. Yang penting kita sholat tenang, aman gitu ya. Saya juga kalau ke masjid saya ganda itu motor, nggak apa-apa. Saya matiin kontaknya, saya bunyikan alarmnya. Yang penting kita udah ikhtiar, gitu ya. Karena kemarin hilangnya pas di pintu utama kalau nggak salah, gitu ya. Jadi saya mohon sekali lagi, mungkin nanti saya mencoba untuk membuat tulisan dulu ya, biar yang parkir motor baca. Maksudnya mohon kendaraan Anda dikunci ganda gitu loh, pemberitahuan aja dulu gitu ya. Jadi kan tahu, oh berarti ini sering ada kejadian, maka kita antisipasinya seperti itu gitu ya. Jadi biar nggak terlalu, kalau nggak salah kemarin motor baru apa motor apa tuh? Beat Street ya, itu deh kuncinya masih kunci ini apa? Kalau kunci yang itu gampang soalnya, kunci biasa ya. Kalau kunci biasa itu lebih hati-hati karena maling udah pintar-pintar ya, minimal gembok aja itunya, cakramnya, karena lama dia kalau udah ngeliat ada cakram nggak berani karena harus cepet gitu ya. Jadi kami sekali lagi himbau kepada jamaah sekalian, warga RW 021 yang ke masjidnya bawa kendaraan motor terutama yang bisa hilang, ditambahlah keamanannya gitu ya, karena kita juga belum bisa mengantisipasi, kecuali kalau di masjid kan ada tuh, kalau pinggir jalan ya ada orang yang jagain dulu, jadi dia selesai baru dia sholat. Nah itu alhamdulillah ada, cuma kalau kita kan belum ada gitu ya. Jadi sementara mungkin nanti kita bikin tulisan dulu, biar baca yang punya motor yang parkir di masjid, biar dia menyadari, oh ada kunci ganda, berarti nanti di kunci ganda gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk ke DKM-an. Yang pertama tadi untuk Maulid tanggal 6 September minggu depan tuh ya, waktunya Ba'da Isya. Yang kedua tadi pelatihan jenazah, memandikan dan mengafani. Dan yang ketiga sama-sama kita menjaga motor kita, harta kita. Kalau ketika kita nanti ke masjid yang kira-kira bakalan hilang nih, karena maling kita nggak tahu kapan datangnya gitu ya, karena ada kesempatan pasti maling beraksi gitu ya. Karena itu barang kita ramai, karena wilayah kita ini kan wilayah cepat keluar motornya gitu, hilang udah hilang gitu ya. Karena bukan di masjid aja, di ganggang juga sama ya. Kemarin juga waktu itu di RT 7 sama, lagi parkir motor habis maghrib hilang kan, masih aman. Di RT 6 juga di jalan rayanya itu hilang juga, padahal baru sebentar hilang gitu ya. Jadi sama-sama tetap waspada, jangan sampai kejadian terulang kembali gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu apa Ciban? Mohon maaf, kita untuk mengisi ini apa ya, kita omong-omong kosong ibaratnya ya. Jangan, yang pasti aja. Ya ujungnya nanti kita isi. Jadi gini, majelis taklim kita itu kan dari dulu udah bertahun-tahun ya. Dari kita mulai dari awal, dari saya nggak pernah hadir ngaji karena jadi RT jadi ngaji, lalu hidayahnya lewat RT. Nah, kita itu selalu fokus pada pembangunan fisik, yang kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji, atau kita nggak terpikir untuk mengkaji bahwa satu RW itu dari sekian puluh sampai ratusan warga ya, kok pengajian itu yang datang hanya ini aja gitu.
Jadi kita kita mengkaji itu apa yang membuat warga nggak antusias untuk datang dalam thalabul ilmi atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah itu kadang-kadang ini kan ungkapan curhatan kok se-RW itu kan sekian banyak. Ketika kita mengadakan pengajian di Masjid Isra Mi'raj misalnya, yang wajahnya yang selalu nggak asing kita yang istiqomah ini aja gitu. Moga aja saya nanti setelah nggak jadi RT masih istiqomah. Amin. Nggak ngilang gitu. Amin. Ya Pak RW. Siap ya. Kalau saya pakai belangkon tuh serius ini. Jadi mohon mungkin kita saling memberi masukan untuk kita itu di antara warga Dewan Kemakmuran Masjid saya ada di dalam saling mengingatkan apa gitu kira-kira yang bisa membuat selain kita membangun fisik yang menggebu-gebu, ada yang harus kita pikirkan juga. Nggak kurang-kurang di masjid kita tausiah maghrib ada, pagi ada, malam Jumat malam Sabtu ada, malam Minggu ada, malam Senin doang sunnah Rasul nggak ada. Jadi mohon maaf kalau ada omongan yang nggak berkenan, itu kan hanya kita untuk membangun. Semoga jamaah kita bertambah, yang baru bertambah, yang lama istiqomah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibuka forum. Boleh ya, semua kan kita sambil menunggu poin utama Ustadz Khudori, kita bisa saling mengisi. Semua boleh bicara. Saya yang punya tempat silahkan, yang mau disampaikan unek-uneknya, yang penting membangun, jangan menjatuhkan. Demikian, monggo Pak Haji Iwan. Terima kasih Bapak RT 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 021 Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Amin. Kalau udah di RW 021 itu udah harus dipanggil Ustadz. Allahumma sholli ala Ya, sayyidina dapat gelar Muhammad. kehormatan. Juga Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Haji Iman Basuki, dan Sohibul Wilayah Pak Ustadz Mardiono. Kori. Ya, apalagi Pak RT ternyata kalau Ba'da Maghrib tuh suka ngaji deh. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga ya pantas lah kalau dipanggil Ustadz. Masya Allah. Allahumma sholli ala Luar sayyidina biasa Muhammad. gitu kan. Cuman sayangnya kalau disuruh jadi imam nggak mau dia. Juga para asatiz yang lain yang hadir di tempat ini, para sesepuh ya, dan juga tidak ketinggalan ibu-ibu ya, yang setia mendampingi suaminya. Jadi ibu-ibu kalau pas ketempatan di RT yang bersangkutan, biasanya kalau suaminya ngaji, ibu-ibunya juga ngaji. Alhamdulillah. Jadi saya hanya mau menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak RT ya. Bicara pembangunan fisik melulu gitu kan ya.
Ya memang yang dikatakan itu benar sekali bahwa untuk membangun peradaban itu memang bukan hanya fisik tapi juga spiritual juga. Padahal tadi juga sudah dikatakan bahwa di lingkungan kita itu saya rasa tidak kurang kalau fasilitas atau kesediaan bagi kita untuk bertolabul ilmi ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki ya. Jadi bicaranya bukannya pengajian yang tingkatan seperti kita mengikuti pengajian dengan ustadz-ustadz yang kondang gitu kan ya, sesuai dengan kapasitas kita yang ada, yang kita miliki ya. Tadi dikatakan setiap ba'da maghrib itu kita ada ya, kita ada tausiah atau kajian sesuai dengan apa yang bisa kita sampaikan ya. Ada yang membacakan ayat Al-Quran kemudian dibacakan terjemahnya, itu pun kalau kita simak dengan baik insya Allah akan bermanfaat. Amin. Ya. Karena memang sebaik-baik kita membaca Al-Quran yang kita pahami artinya ya. Mungkin sebagai contoh di Masjid Baitul Ibad ya, Blok A itu kadang-kadang saya juga suka ada silaturahim ke situ. Itu sampai di setiap ba'da maghrib kalau tidak ada tausiah, misalkan ustadznya berhalangan atau tidak hadir, nah itu ada pengurus atau siapa saja yang membaca Al-Quran 1 ayat 2 ayat kemudian dibacakan terjemahnya. Kalau yang kebetulan Qurannya ada tafsirnya itu dibacakan juga sedikit tafsirnya. Nah insya Allah kalau memang kita simak, kita ikuti ya, itu pasti ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Cuma seperti fenomena di berbagai tempat memang seperti itu Pak RT ya. Ustadznya mah udah istiqomah gitu kan, tiap pada maghrib berusaha untuk memberikan kajian, mengisi ya. Cuma kan memang jamaah di kita ini punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang maghrib masih di jalan pulang kerja ya, ada yang bahkan kalau kan ada yang kerja sip-sipan gitu ya kalau ada yang masih di pabrik dan lain sebagainya. Jadi memang kita tidak memaksakan sebenarnya. Jadi bagi siapa yang memang ada waktu dan berkeinginan ya untuk menambah wawasan keilmuan, dan yang pasti kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu ya pastinya akan mendapatkan pahala. Nah, bahkan kalau dalam kajian setiap Jumat malam oleh guru kita Kiai Ridwan, itu pahala orang yang menuntut ilmu itu luar biasa ya. Bahkan lebih besar ya dari pahala ibadah-ibadah utama yang lain. Nah, bahkan dalam satu hadis ada disampaikan satu saat malaikat itu sedang kontrol manusia nih di bumi kan gitu. Kemudian dia melihat ada sekumpulan majelis ilmu seperti ini gitu kan. Kemudian Allah tanya, wahai malaikat, apa yang kau lihat? Ya Allah, aku melihat ada sekumpulan manusia yang sedang berzikir, sedang bertolabul ilmi, mengagungkan namamu. Wah, kalau begitu semua dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu itu aku ampuni. Oh, itu kata Allah. Lalu malaikat berkata, tapi ya Allah, di antara jamaah itu ada satu orang yang dia mah lagi lewat, dia itu sebenarnya ahli maksiat. Cuman pas lewat ada orang-orang kumpul, entah mungkin dia mau numpang ngopi atau mau numpang ngeteh, kita nggak tahu gitu kan. Kumpul, dia ikut duduk, dia dengerin tuh kan, ustadznya yang lagi ngasih tausiah, yang lagi berzikir. Apakah dia juga diampuni? Kata Allah, aku ampuni. Nah, coba tuh luar biasanya.
pahala yang didapatkan bagi orang yang berthalabul ilmi. Apalagi kalau memang sengaja datang ke masjid atau datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kami dari pengurus DKM Masjid At-Taqwa ya sebenarnya sudah berusaha memfasilitasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami yang kami miliki gitu ya. Ya kalau memang ingin mencari kualitas yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ya bisa, misalkan ikut pengajian di mana kan di sini kalau bulanan ada mingguan ya ada di Cilongok itu silakan banyak ya ada majelis-majelis taklim atau mungkin ibu-ibunya ada kegiatan halakoh di mana itu silakan ya. Itu ba'da maghrib. Kemudian setiap Jumat malam Sabtu khusus kita panggil yang memang sudah makomnya di situ ya. Kiai Haji Ahmad Ridwan. Dia mengajarkan fikih dan hadis ya. Yang memang kalau sepengamatan saya ya memang dia sudah sangat mumpuni ya. Karena yang dikaji itu ya kitab kuning, artinya beliau memang kiai yang expert lah di dalam bidangnya gitu. Dia menyampaikan ya cuma tadi ya seperti biasa jamaahnya ya kadang-kadang cuma ya bisa dihitung ya paling 10-12 orang gitu Jumat malam Sabtu ba'da Isya ya lagi-lagi karena memang jamaah punya kesibukan masing-masing yang terkadang ketika ada jadwal taklim bentrok kan gitu. Nah kemudian yang Sabtu malam Ahad seperti sekarang ini. Nah, ini awalnya Sabtu malam Ahad juga terkonsentrasi di masjid ya dulu ya. Tapi karena seperti itu jamaahnya yang datang 10 orang, 15 orang. Nah akhirnya inisiatif dari ketua DKM yang lalu Pak Emdur Rahmin udah digilir aja dah setiap RT. Nah alhamdulillah kalau digilir setiap RT paling tidak warga yang ketempatan di RT tersebut itu kalau emang benar-benar di depan rumahnya, depan pintunya ya kalau nggak keluar kan rada-rada malu gitu ya. Jadi keluar walaupun awalnya malu terpaksa tapi nggak apa-apa ketika udah rutin itu jadi ikhlas kan begitu ya. Awalnya dimulai karena malu nggak apa-apa awalnya malu tapi apa ngaji ya bagus alhamdulillah ya. Jangan malu awalnya malu tapi ke tempat maksiat misalkan lama-lama jadi jadi apa ketagihan. Nah itu lebih parah itu kan begitu. Nah dan juga alhamdulillah karena ini merupakan program program DKM bekerja sama dengan KRW-an. Jadi para RT-nya itu juga sempat dihimbau setiap pengajian di RT manapun itu seluruh ketua RT dan beberapa pengurus atau warganya itu dihimbau untuk ikut ya, untuk hadir ya. Ya walaupun ketika berhalangan ya juga kita tidak paksakan ya. Alhamdulillah ya, di sini dari RT 1 sampai RT 9 hadir semua ya. Hadir ya. Udah. Karena dipanggilin mulu. Hadir aja lah, kan walaupun ada yang nggak hadir. Dan luar biasa Pak RW-nya hadir malam ini. Ini merupakan satu kemajuan dari segi pembangunan spiritual ya Pak RT ini. Ya kan tadi Pak RT ini yang dibangun kok fisik mulu, ini spiritual alhamdulillah. Ya. RW kita yang baru ini rajin ya pengajian. Ya, bahkan nggak ada jadwal datang deh. Masya Allah, luar biasa. Ngaji mana we? Ngaji. Yang jadwal. Terus saking rajinnya. Alhamdulillah kegiatan yang lainnya tadi RT mancing ya. Jadi dikurangin gitu. Jadi ikut taklim. Ini kan salah satu positifnya. Gara-gara jadi RW akhirnya ngajinya jadi
rutin. Pak RT 9 juga kan dia sendiri tadi yang ngaku gara-gara jadi RT jadi rajin Kori. ngaji. Nah ini kalau begitu setiap warga ini dijadiin RT dulu semua nih. Nah, biar rajin ngajinya kan begitu, ya kan? Ya ini sih kita ini aja ngisi waktu aja ya, ngisi waktu aja. Nah, jadi kalau kita jadikan pelajaran ya, jadi tadi Pak RT sudah menyampaikan kok kenapa sih jamaahnya tidak maksimal, tidak signifikan. Ya memang kalau jamaah bapak-bapak ya sudah banyak kendala-kendala, namanya ngurusin keluarga kan, nyari duit, mikirin buat anak sekolah, apalagi sekarang pajak semua naik ya. PBB mau dinaikin, nggak tahu nih Tangerang jadi naik apa enggak nih? Udah naik ya, cuman nggak diumumin nih, itu hebatnya kalau di Tangerang, jadi nggak ada kisru gitu, nggak ada demo, naik aja gitu kan. Saya juga sempat kaget, kok segini, katanya udah naik gitu kan. Nah, kalau yang di daerah lain salah itu dia, pakai diumumin akhirnya jadi demo. Gitu. Lalu kalau naikin pajak tuh nggak usah diumumin ya. Diam-diam aja. Ya. Tapi ini perlu kita waspadai. Ya ada satu statement dari ulama. Ketika negara sudah menjadikan pajak sebagai sumber penghasilan utama, apa-apa dipajakin, itu pertanda bahwa negara tersebut itu sudah diambang kebangkrutan. Karena apa? Karena sudah tidak punya sumber penghasilan lain, maka ujung-ujungnya adalah pajak. Ya kan? Kemarin ada tukang jahit konveksi ditagih pajak 2,9 miliar. Oh bingung dia. Saya tiap hari ngejahit suami istri, penghasilan aja juga cuman berapa gitu kan? Tiap bulannya cuma berapa juta, ditagih pajak 2,9 miliar. Ini kan ngeri kan begitu. Katanya kesalahan pencatatan, bisa salah gimana sih, kalau belum bisa kerja nggak usah kerja. Nah akhirnya apa? Ini sudah beberapa hari kan kita lihat terjadi demo di sana sini. Ya demo itu sebagai satu bentuk luapan ekspresi kekecewaan masyarakat ya kepada kepemimpinan yang dinilai tidak mengayomi atau tidak memenuhi aspirasi masyarakat. Ya. Rakyat pajaknya ditekan, ditakit, anggota DPR-nya bebas tidak bayar pajak. Joget-joget. Malah dikasih duit buat kontrak rumah kurang sehari 3 juta. Masya Allah ya. Udah kaya, gajinya ratusan juta, dikasih duit buat kontrak rumah sehari 3 juta, nggak bayar pajak nggak bayar. Nah, ini jadi lari-lari ke sini, nggak apa-apa, ini pengajian juga termasuknya tuh. Pengajian juga ya, wawasan politik, karena di dalam ajaran Islam itu juga ada satu materi yang namanya siasah, ya, kajian politik, ya, politik. Artinya kita juga tidak boleh sama sekali buta politik, karena kalau umat Islam mengabaikan politik, maka posisi ini akan diambil orang non Muslim, maka orang non Muslim lah yang akan menyetir umat Islam. Ya, itu banyak kejadian di tempat-tempat lain. Nah, kayaknya Ustaz Nudorin yang sudah datang. Kalau dari potongannya kayaknya Ustaz Nudorin. Benar ya? Masya Allah. Iya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi tinggal tergantung dari niatan dan keinginan kita. Yang pasti insya Allah setiap kita melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada malam ini kita datang ke majelis ilmu sekaligus majelis zikir, kita dapat barokah. Ya minimal di depan kita nih udah tersedia nih makanan-makanan kan. Makanya Nabi kalau bersabda itu nggak pernah salah. Salah satu manfaat silaturahmi adalah
menambah rezeki. Ya, dengan adanya hidangan ini kan rezeki bagi kita. Ahlan, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Jadi itu Bapak Ibu, intinya marilah kita makmurkan, kita ramaikan kegiatan-kegiatan thalabul ilmi di lingkungan RW 21 yang memang sudah terprogram. Semoga kita menjadi umat yang taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal